Sejarah perang Rusia dan Ukraina dapat ditarik dari era kerajaan Kiepan Rus yang merupakan akar bangsa kedua negara tersebut. Hubungan Ukraina dan Rusia sendiri panjang dan rumit sejak zaman dahulu, yang sempat diselingi gesekan dan konflik. Kini dengan meningkatnya pergerakan militer Moskawa di perbatasan, ancaman perang Ukraina dan Rusia pun terbuka lagi. Lalu, bagaimana sejarah perang Ukraina dan Rusia serta akar konflik mereka? Berikut penjelasannya. Sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman historis sekalian untuk menekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info-info tentang sejarah lainnya. Sejarah hubungan Ukraina dan Rusia berasal dari 1 milenium ketika kerajaan Kiepan Rus berdiri. Wilayah itu antara abad ke-9 hingga ke-13 membentang di bagian-bagian yang sekarang disebut Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Moskawa hari ini menganggapnya sebagai tempat lahirnya Rusia modern. Dalam sebuah esai yang berjumlah 5.000 kata yang berjudul tentang kesatuan sejarah Rusia dan Ukraina, Presiden Vladimir Putin berpendapat, Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa, satu kesatuan, berasal dari ruang sejarah dan spiritual yang pada dasarnya sama. Dalam konferensi pers akhir tahun pada Desember 2021, Putin kembali menyebut bahawa Ukraina diciptakan oleh pendiri Uni Soviet, iaitu Vladimir Lenin, pada tahun 1920-an. Dan menurutnya, perbezaan antara kedua negara itu dibuat-buat saja. Setelah Ukraina merdeka berkat pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, bahasa Ukraina yang termasuk dalam rumpun bahasa Slavia Timur dijadikan bahasa resmi negara tersebut. Sejak saat itu, Moskawa berulang kali menuduh Kiev memudarkan unsur Rusia di Ukraina dengan mempromosikan bahasa Ukraina. Ukraina mengatakan tujuannya adalah untuk membatalkan Rusifikasi yang berasal dari Kekaisaran Rusia dan era Soviet. Mayoritas penduduk Rusia bilingual tetapi menganggap bahasa Ukraina sebagai bahasa ibu mereka. Adapun bahasa Rusia dominan di selatan dan timur, termasuk wilayah yang dikuasai separatis pro-Moskawa sejak tahun 2014. Menyusul aneksasi Crimea oleh Moskawa pada 2014, bahasa Rusia menjadi kurang populer dan undang-undang pada tahun 2019 menjadikan bahawa bahasa Ukraina sebagai bahasa yang dominan di beberapa sektor, termasuk perdagangan. Holodomor adalah peristiwa kelaparan yang merenggut nyawa jutaan orang di Ukraina pada tahun 1932 sampai 1933. Ini adalah titik balik utama dalam hubungan Rusia-Ukraina. Para sejarawan di Kiev menggambarkan bahawa peristiwa tersebut sebagai genosida yang diatur oleh pemimpin Uni Soviet saat itu, iaitu Joseph Stalin, untuk menghukum warga Ukraina kerana menentang kolektivitas paksa lahan pertanian. Di bawah Putin, pihak berwenang Rusia berusaha tidak mengungkit penindasan era Stalin. Moskawa menolak narasi Kiev dengan menempatkan peristiwa itu dalam konteks kelaparan yang lebih luas yang menghancurkan kawasan Asia Tengah dan Rusia. Donbas yang dikuasai separatis di Ukraina Timur adalah pusat pertambangan dan industri yang secara ekonomi vital bagi Ukraina. Pertempuran antara pasukan pemerintah dan separatis yang didukung oleh Moskawa pecah setelah aneksasi Crimea pada tahun 2014. Wilayah Donbas berada di jantung pertempuran budaya antara Kiev dan Moskawa, kerana sebagian besar dihuni penutur bahasa Rusia yang menurut Kremlin harus dilindungi dari nasionalis Ukraina. Para kritikus Moskawa di Ukraina mengatakan susunan demografis Donbas diubah oleh kelaparan dan pergerakan ratusan ribu pekerja Rusia di sana setelah Perang Dunia Kedua.
Moskawa mencaplok semenanjung Crimea yang strategis di Laut Hitam setelah pemberontakan rakyat di Kiev yang menggulingkan Presiden Ukraina pro-Kremlin pada tahun 2014. Sebelumnya, saat diperintah oleh Khanate, Crimea dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada abad ke-18 dan memainkan peran kunci selama perang dengan Kekaisaran Ottoman. Pemimpin Partai Komunis, iaitu Nikita Khrushchev, lalu menyerahkan semenanjung itu kepada Soviet Ukraina pada tahun 1954 sebagai langkah simbolis. Crimea juga merupakan rumah bagi bangsa Tatar, etnis minoritas yang sebagian besar Muslim, dan mayoritas menentang aneksasi Rusia. Ribuan orang Tatar Crimea telah meninggalkan semenanjung itu setelah mendapat tekanan dari pihak berwenang Rusia. Sebagian besar negara tidak mengakui pencaplokan Crimea oleh Rusia, dan Kiev berharap semenanjung itu dapat menjadi bagian dari Ukraina. Namun, pada tahun 2014, Moskawa membangun jembatan melintasi Selat Kerch untuk menghubungkan semenanjung itu ke Rusia. Kemudian, pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina dikhawatirkan kembali pecah atas konflik antara kedua negara tersebut yang turut melibatkan Amerika Serikat dan NATO.